Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Auto Garage. Nah, bagi yang baru datang ke channel kami, perkenalkan lagi terlebih dahulu. Nama gue Aditya Perdana Putra, biasa dipanggil Adit, dan selamat datang di channel kami. Nah, Auto Garage ini kita akan membuat video kedua, dan video kedua ini tentang mobil yang sangat istimewa, mobil yang sangat futuristik juga dan sangat canggih, sangat pintar. Mobilnya udah ada di samping gue nih, yaitu Hyundai Kona Electric Vehicle yang facelift tahun 2021. Nah, di video kali ini gue akan mereview secara singkat, jadi gue akan membahas seputar mobil ini secara keseluruhan, secara singkatnya, first impression-nya terlebih dahulu. Tapi nanti kita juga akan merasakan dari rasa berkendara si Hyundai Kona Electric Vehicle yang facelift tahun 2021 ini. Jadi kita akan benar-benar ngebahas mobil ini secara mendalam. Nah, gimana videonya? Biar nggak makin penasaran, langsung aja tonton dan simak videonya sampai habis. Yuk, ikutin gue. Sini. Oke guys, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan sebelum kita nyobain rasa berkendara dari si Kona Electric yang facelift ini, gue pengen ngebahas secara singkat gitu ya, nge-review secara singkat first impression gue tentang mobil ini. Nah, kita mulai dulu dari tampilan eksteriornya, dan kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu gitu ya. Karena memang dari tampilan depannya sendiri, ini memang bisa dikatakan tidak terlalu signifikan gitu ya perubahannya. Minim sekali, tetapi kita bisa langsung membedakan antara Kona yang facelift dengan Kona yang pre-facelift yang tahun sebelum atau generasi sebelumnya. Nah, kita bisa lihat langsung hal pertama yang berbeda adalah pada bagian grillnya. Nah, grillnya kini lebih clean, lebih polos, tidak ada ornamen atau corak-corak yang memberikan kesan ada grillnya. Kalau di yang Hyundai Kona Electric yang pre-facelift, itu kan tetap memberikan kesan mobil ini ada grillnya gitu ya, walaupun mobil listrik. Tetapi di Kona facelift ini benar-benar polos, rata, clean, yang benar-benar melambangkan mobil ini adalah pure listrik. Sehingga memberikan kesan futuristik, kesan yang lebih kalem lagi, tetapi benar-benar enak dan cantik untuk dilihat. Jadi benar-benar walaupun minim perubahannya atau yang tidak terlalu signifikan, tetapi mobil ini benar-benar semakin cantik dilihatnya. Nah, pada bagian depan sini juga tetap kita bisa lihat ada tempat pengisian baterainya di sini, ada yang AC dan DC gitu ya. Tetap ada pengecasan di bagian depan, sama tidak berubah posisinya. Lalu kalau misalkan kita lihat lagi di bagian lampunya, kini DRL-nya sudah di bagian atas. Kalau kemarin kan dia masih menyambung gitu ya. Nah, sini ada DRL LED yang bentuknya pipih, benar-benar sangat modern. Nah, yang berubah lagi itu adalah pada sektor lampunya. Pada bagian headlamp-nya kini sudah full LED juga, dan benar-benar tidak menggunakan yang LED proyektor. Sementara yang di facelift ini benar-benar full LED dan bentuknya ini benar-benar sporty, futuristik, dan benar-benar modern gitu. Ini cantik banget perubahannya, minim tapi sangat berhasil gitu, berubah ke bagian yang facelift Kona facelift tahun 2021 ini. Oke, di bagian depan memang tidak terlalu banyak pembahasannya karena memang itu saja yang berubah di facelift ini. Sekarang kita geser aja ke sisi sampingnya dari Kona facelift ini, karena memang di sisi samping ini yang terlihat signifikan perubahannya gitu. Benar-benar kita bisa langsung membedakan antara Kona yang pre-facelift dengan Kona yang facelift. Hal pertama yang bisa kita lihat itu adalah pada bagian over fendernya. Nah, over fendernya kini sudah sewarna dengan bodi. Kalau yang kita tahu Kona di generasi sebelumnya, over fendernya itu menggunakan warna hitam doff, layaknya crossover SUV pada umumnya gitu ya. Tetapi ini dibuat semakin modern, benar-benar semakin terlihat mewah jadinya, karena memang over fender ini sudah sewarna dengan bodi. Nah, hal yang lainnya gitu, hal lain yang kita bisa temukan berubah pada mobil ini yaitu pada bagian desain velgnya. Desain velgnya ini juga udah di-upgrade sama si Hyundai, ini keren banget. Kini velgnya sudah dual tone, karena di generasi sebelumnya itu kan masih single tone, dan juga velgnya ini gaya desainnya semakin aerodinamis, semakin futuristik layaknya mobil-mobil ramah lingkungan atau mobil listrik. Nah, untuk ukuran velgnya sendiri tetap menggunakan velg ring 17 dengan dibalut ban berukuran 215 dengan tebal 55. Itu semua masih sama, hanya desain velgnya saja yang berubah, dan kini sudah menggunakan
velg dual tone. Keren banget dan benar-benar semakin cantik dilihatnya secara keseluruhan. Sekarang kita geser lagi ke bagian belakang. Di bagian belakangnya sendiri kita bisa lihat kini bagian belakangnya memang kalau sekilas dilihat gitu ya, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi kalau kita lihat secara detail, secara lebih dalam lagi, yang paling terlihat adalah pada bagian lampunya lagi. Pada bagian lampu belakang kini juga sudah menggunakan stop lamp LED, jadi semakin cantik, semakin pipih, dan gayanya ini kalau di malam hari ketika dia menyala, ini benar-benar membuat kesan mewah dan kesan futuristik yang sangat cantik untuk dilihat pada malam hari pada saat lampu dari Hyundai Kona yang facelift ini menyala. Nah, selebihnya tidak ada yang berubah karena memang desain keseluruhan dari bagian belakang Kona Electric Facelift itu masih sama dengan yang generasi pre-facelift atau generasi sebelumnya. Paling ada sedikit perubahan pada bagian bumper belakang, kini ada aksen seperti aksesoris tambahan yang diberikan warna abu-abu atau chrome dove gitu ya. Ini memang cantik banget dan memberikan kesan crossover, kesan sporty yang menempel pada Kona facelift tahun 2021 ini. Oke, karena kita lagi di bagian belakang, kita ngomongin juga masalah kapasitas bagasinya. Kapasitas bagasinya sendiri, ini dia, kita bisa lihat sendiri, cukup luas untuk sebuah SUV compact crossover ini, dan bisa dikatakan tidak ada perubahan untuk kapasitasnya, tetap sama dengan Kona yang generasi sebelumnya atau yang pre-facelift. Dia tetap berkapasitas 332 liter. Jadi benar-benar mungkin bisa taruh 2 koper medium di bagasi belakang Kona facelift tahun 2021 ini. Cuman memang kelebihannya adalah ketika dua bangku baris kedua ini dilipat, volume kapasitas bagasinya bertambah hingga 1114 liter. Yang artinya kita benar-benar bisa memasukkan barang-barang yang lebih banyak lagi dan lebih proper lagi ketika kita berpergian jauh bersama keluarga, atau misalkan kita sedang melakukan sebuah road trip. Itu akan jauh lebih nyaman ketika kedua bangku ini dilipat karena kita bisa menampung barang yang lebih banyak lagi. Nah, di balik bagasi ini kita terdapat sebuah kompartemen yang kita bisa menyimpan barang-barang seperti perkakas dan lain sebagainya, dan ada satu tempat tas untuk menyimpan kabel chargingnya. Jadi tempat kabel untuk ngecharge mobil ini disimpan di bawah bagasi ini yang sudah disiapkan oleh Hyundai-nya. Ini keren banget dan benar-benar menjadikan sebuah mobil elektrik yang proper untuk di segala medan. Benar-benar menarik banget dan cantik ya secara keseluruhan dari tampilan luarnya tadi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam untuk ngebahas secara singkat juga tentang interior dari Kona facelift yang tahun 2021 yang elektrik ini. Kita masuk ke dalam, tapi langsung sekalian nyobain dari rasa berkendara Hyundai Kona Electric Vehicle yang facelift tahun 2021. So, ikutin gua aja langsung biar kalian juga nggak makin penasaran. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang interiornya gitu ya. Nah, ini gue juga nge-reviewnya secara singkat aja, dan kita sambil nyobain dari rasa berkendaranya juga nih guys. Karena memang ini kita sambil asik-asikan nyobain enaknya membawa mobil listrik gitu ya. Plus di luar kan juga agak-agak panas, makanya kita sambil ngebahas interiornya, kita sambil muter-muter jalan-jalan. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama dari interiornya. Yang paling terlihat nih, yang sejajar dengan gua, yaitu instrumen clusternya atau speedometernya. Kini semua sudah full digital, dan hebatnya, menariknya, itu tidak hanya full digital, tetapi layarnya atau displaynya, gambarnya, itu bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada 3 model gitu ya, ada yang lebih ke futuristik, terus ada yang lebih ke normal biasa aja, dan ada yang lebih ke gaya sporty gitu, jadi bernuansa warna merah. Itu benar-benar dengan ada 3 model pilihan display seperti itu, benar-benar membuat kita yang menggunakan tidak akan merasakan yang namanya bosen. Karena kan ada ya, misalkan layar instrumennya atau speedometernya yang sudah full digital, tetapi tidak bisa dirubah-rubah gitu, sehingga kita someday bisa merasakan bosen dari modelnya yang seperti itu terus karena tidak bisa dirubah-rubah. Nah, ini bisa dirubah, keren banget. Dan menariknya,
karena di mobil ini ada 3 mode gitu ya, ada eco, ada normal, dan ada sport. Ketika kita merubah mode berkendara itu, kita juga bisa atur otomatis display layar speedometer ini otomatis juga mengikuti dari mode berkendara tersebut. Ini benar-benar sebuah improvement yang sangat baik di Kona facelift elektrik yang tahun 2021 ini. Benar-benar keren banget. Nah, hal lainnya kita juga tetap bisa menemukan head-up display yang kita bisa naik turunin secara manual. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat mewah, sangat futuristik ketika mobil dilengkapi dengan sebuah head-up display gitu ya. Ini benar-benar cantik banget, apalagi head-up display-nya tidak hanya menginformasikan sebuah angka kecepatan atau speedometernya, tetapi di sini juga terdapat notifikasi-notifikasi seperti blind spot, lalu musik yang sedang kita putar itu juga muncul di layar head-up display-nya. Jadi benar-benar sangat informatif gitu ya si layar head-up display-nya ini. Nah, ngomongin masalah lingkar kemudinya, ngomongin setirnya, ini juga tidak ada perubahan memang, tetapi yang gua suka dari Kona yang pre-facelift sampai yang sekarang itu adalah ketika kita mengendarai mobil ini, kita menggenggamnya itu benar-benar sangat enak, sangat nyaman, ditambah lingkar kemudi atau setirnya ini sudah terdapat banyak steering switch atau tombol-tombol yang terintegrasi dengan layar speedometer ataupun layar infotainment atau head unit yang ada di bagian tengah sini. Jadi benar-benar membantu pengemudinya ketika ingin merubah atau merealisasikan apa yang ia inginkan gitu. Tidak perlu fokus ke bagian tengah, tapi dia hanya mengandalkan tombol-tombol yang ada di lingkar kemudinya. Jadi benar-benar menarik banget. Nah, secara overall, kalau dari desain interiornya, itu memang tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Semuanya desainnya tetap sama gitu ya. Dan tetap menggunakan bahan yang bukan soft touch, tapi tetap plastik. Tapi ini plastiknya bukan plastik yang murahan pastinya. Tetap memiliki plastik yang kualitas baik dan memiliki durabilitas yang sangat baik juga. Paling kalau kita melihat perubahan yang simple dilakukan oleh Hyundai kepada Kona facelift tahun 2021 ini adalah pada model kisi-kisi AC-nya. Kini kisi-kisi AC-nya ini menarik banget. Dia terlihat lebih futuristik modelnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin interior dari baris pertamanya yang mengalami improvement atau perubahan lagi di Kona facelift tahun 2021 ini, yaitu pada layar head unitnya. Kini layar head unitnya itu kalau bisa dikatakan sama memang, cuman yang membedakan adalah penempatan tombol-tombolnya. Kalau yang kita tahu penempatan tombol di Kona yang pre-facelift atau generasi sebelumnya itu kan terdapat tombol di sisi samping kiri kanannya gitu ya. Nah, yang facelift ini itu semuanya ditaruh di bagian sisi bawahnya, sehingga kiri kanannya ini polos, kosong, terlihat lebih clean, terlihat lebih mewah aja gitu dilihatnya. Walaupun hal-hal kecil seperti itu tidak signifikan perubahannya, tetapi memberikan kesan yang berbeda, kesan yang lebih modern, dan kesan yang lebih enak lagi dipandang. Ini benar-benar menarik banget. Dan kalau misalkan kita ngomongin konsol tengahnya, ini yang menarik dari Hyundai saat ini. Dia menggunakan konsol yang mengambang seperti ini, dan kita langsung bisa melihat banyak sekali tombol, karena memang di mobil ini semuanya sudah serba tombol. Dan yang paling menarik itu adalah persnelingnya. Bukan persneling, tapi tombol untuk mengubah gigi, mengubah transmisi. Ini kita bisa melakukan hanya dengan tombol. Jadi benar-benar tidak ada sebuah tuas transmisi lagi. Ini benar-benar sebuah hal yang sangat cantik, sebuah hal yang sangat futuristik yang dilakukan oleh Hyundai saat ini. Karena memang tidak hanya di Hyundai Kona, tetapi di varian Hyundai lainnya seperti Palisade, seperti Santa Fe, kini semuanya sudah menggunakan tombol lagi untuk mengubah transmisinya. Ini keren banget, sebuah penemuan yang sangat futuristik. Kita juga bisa menemukan di bagian konsol tengah seperti fitur heat untuk pemanas kursi gitu ya, dan juga pendingin kursi. Kita juga bisa menemukan shortcutnya di sini, dan juga ada shortcut untuk auto hold, ada parking brake-nya, dan juga ada shortcut untuk mengubah mode berkendaranya gitu ya. Jadi ada satu tombol di sini, ini menarik banget. Dan ada beberapa tombol lainnya di sebelah kanan driver. Itu
seperti mengaktifkan atau menonaktifkan traction control, dan juga ada menonaktifkan head up display yang tadi saya bilang. Habis itu ada juga mengaktifkan titik-titik parkir sensor. Jadi bunyi atau matinya itu kita bisa menonaktifkan sendiri yang ada di tombol bagian kanan pengendara. Nah, menariknya memang ada satu hal yang dihilangkan di Kona facelift ini, yaitu tentang virtual engine sound system. Seperti yang kita tahu di Kona yang pre-facelift itu kan ada namanya fitur yang mobil ini karena tidak ada mesin, jadi tidak ada suaranya. Jadi mobil ini mengeluarkan suara virtual seperti suara pesawat, seperti itu gitu ya. Dan itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan untuk Kona yang pre-facelift. Tetapi kini sekarang di Kona yang facelift itu tidak bisa diapa-apain. Jadi memang tidak ada tombol lagi karena memang sebagai standarnya sudah nyala terus setiap mobilnya berjalan. Itu sebuah penemuan yang menarik karena memang untuk memberikan notice kepada pedestrian atau orang-orang yang di sekitar kita kalau ada mobil loh di sini gitu ya, karena kan mobil listrik kan nggak ada suaranya. Nah, itu diberikan fitur virtual engine sound system yang suaranya itu sangat-sangat menarik karena seperti suara pesawat gitu ya. Nah, kurang lebih untuk di baris pertama sih seperti itu aja. Kalau di baris keduanya tidak ada perubahan sama sekali, benar-benar tetap menggunakan jok kulit sama ya, seperti di depan jok kulit. Terus posisinya segala macam semuanya sama, tidak ada perubahan dibandingkan dengan yang Kona sebelumnya atau generasi sebelumnya, semuanya sama. Oh iya, paling yang gue lupa bahas, ini untung gue inget ya, di baris pertama ini kursinya selain ada fitur penghangat dan pendingin kursi, untuk di baris kedua di baris pertama ini, untuk jok depan, kiri ataupun kanan itu sudah bisa diatur secara elektrik. Jadi ini sangatlah membantu. Cuman memang yang agak gua sayangin, kenapa sih tidak ada memory seatnya. Jadi setiap orang mengatur segala macam itu pasti harus diatur lagi, lalu nanti misalkan bergantian orang diatur lagi, tidak ada memory seatnya, sehingga agak gue sayangin aja gitu, kenapa udah menggunakan electric seat tapi tidak ada memorinya. Ya itu minor, tapi menurut gue sayang banget, gemes jadinya gue gitu loh. Secara keseluruhan sih membahas interiornya seperti itu aja, karena memang tidak yang terlalu signifikan perubahannya antara interior Hyundai Kona yang pre-facelift, yang elektrik yang generasi sebelumnya, dengan yang Kona elektrik facelift di tahun 2021 ini. Nah, ini gue udah nemuin jalanan kosong, lurus, jadi sudah bisa dipastikan aman dan semuanya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi seperti yang tadi gue janjiin, kalau misalkan gue juga ingin ngetes akselerasinya 0-100 km per jam ini, kita ini berhasil mencapai angka berapa. Ini kita coba. Oke, semuanya sudah kosong, traction controlnya gue matiin, jadi sudah off. Lalu AC-nya kita juga matiin aja, biar kita senatural mungkin mencoba akselerasinya. Kita menggunakan mode sport. Nice, semuanya udah siap, ready. Jalanan kiri kanan kosong, kita mulai dari berhenti. 3, 2, 1. Ban ngespin. Ban ngespin. Wow. 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 Ini udah 100 dan hasil pengetesan kami kita mendapatkan angka 8,6 detik, dan itu artinya memang tidak jauh dari klaiman mereka. Dan ini benar, kita langsung bisa merasakan torsi yang maksimalnya itu 395 Nm dari RPM 0, sekalipun dari posisi berhenti kita bisa langsung merasakan tenaganya yang sangatlah liar. Ini luar biasa, ini benar-benar sebuah hal yang menyenangkan ketika kita membawa mobil listrik. Tenaganya sangatlah instan dan enak banget. Wow, ini menarik banget. Coba ya, kita sambil coba gas-gas lagi. Wah, ini benar-benar, ini enak banget. Ini enak banget, benar-benar yang instan, nggak perlu merasakan di RPM tinggi, tidak ada tenaga yang delay. Kita langsung bisa merasakan semuanya di putaran-putaran bawah. Mobil listrik selalu menyenangkan, apalagi Hyundai Kona facelift tahun 2021 ini. Luar biasa.
Nah, hal berikutnya yang pengen gue bahas juga dari rasa berkendara Hyundai Kona Facelift tahun 2021 ini, yaitu tentang karakter suspensinya dan juga rasa dari handling mobil ini gitu ya. Karena memang seperti yang kita tahu, keunggulan dari Hyundai Kona ini, dia kan memiliki penempatan baterai itu di bawah mobil ini, tepat di tengah bawah. Jadi memiliki, kalau klaim dari mereka ya, memiliki center of gravity yang sangat baik sehingga bisa meminimalisir yang namanya limbung gitu ya. Jadi mobil akan tetap napak ketika berakselerasi tinggi. Nah, ini kita juga pengen langsung cobain aja karakter handlingnya, suspensi, dan juga sensitivitas setirnya juga. Dari sejauh ini yang gue cobain, setirnya ini bisa dilihat tuh ya. Ini sangatlah presisi dan mudah untuk dikendalikan. Jadi tidak mengintimidasi gitu. Benar-benar enak banget untuk dikendarai di dalam kota ataupun luar kota. Lalu misalkan kita sedang mencoba bermanuver gitu ya, di belokan sambil berakselerasi tinggi. Ini ada belokan di depan, kita bisa coba juga. Ini dia minim sekali akan limbungnya. Yes, bisa dilihat sendiri. Di sini benar-benar, nah, minim limbungnya, dia tidak goyang sama sekali. Dan ini benar-benar, yes, karakternya ini bisa dikatakan, wow, ini enak banget. Benar-benar untuk sebuah mobil di perkotaan gitu ya, ataupun di luar kota ini sangatlah enak. Karena memang dia memiliki karakter suspensi yang dikatakan stiff gitu ya, bukan yang empuk banget, tapi ya stiff itu kan lebih ke kaku ya, tapi kakunya ini bukan yang keras gitu. Jadi dewasa gitu karakternya, enak untuk dipakai ketika berada di kondisi yang pelan gitu ya, ataupun berakselerasi sekalipun. Jadi tidak yang mantul, bahkan tidak yang kaku atau keras banget jadinya. Benar-benar masih bisa dinikmati oleh penggunanya nanti, baik di pengemudi ataupun di penumpang baris keduanya. Nah, ngomongin masalah handling segala macam, rasa berkendara segala macam, pengemudi pun juga bisa diberikan rasa yang nyaman, tidak mengintimidasi gitu ya, karena dia memiliki visibilitas yang sangat baik. Kiri kanannya semuanya kacanya juga besar-besar, luas-luas gitu ya, sehingga mobil ini itu mudah untuk dikendalikan oleh siapapun, tidak susah untuk beradaptasinya gitu ya. Sekalipun orang baru yang mencoba mobil ini pasti akan cepat untuk beradaptasinya, karena memang mobil ini tidak mengintimidasi si pengemudinya. Ini menarik banget dan ini sangatlah enak. Benar-benar ini enak banget ketika dibawa setiap hari. Orang yang memiliki mobil ini pasti akan bahagia setiap harinya. Nah, kita lanjut lagi ngomongin Hyundai Kona Facelift tahun 2021 ini. Menariknya, ketika kita membahas Kona Facelift, yang paling ditunggu-tunggu adalah tentang fiturnya. Karena memang yang menarik dibahas, selain tenaganya tadi yang sangat buas, suspensinya yang sangat nyaman gitu ya, hal berikutnya yang menjadi juara dari mobil ini adalah fitur-fiturnya. Karena memang ada penambahan yang membuat mobil ini semakin pintar, semakin canggih gitu ya, yaitu fitur-fitur tentang assist atau bisa memberikan fitur keamanan yang lebih baik lagi kepada mobil ini. Yaitu yang pertama, itu ada lane following assist. Jadi di mana tidak hanya memberikan informasi atau notice ketika kita keluar jalur, tetapi dia bisa nyetir sendiri. Ini benar-benar juara. Mungkin ini kita bisa langsung cobain aja. Jadi gue aktifin dulu lane following assist-nya. Yes. Nah, kalian bisa lihat sendiri, gue lepas tangan. Gue lepas tangan dan setirnya belok sendiri. Tetapi memang ada beberapa hal yang agak disayangkan, yaitu dari infrastruktur di Indonesia yang kita kadang ada beberapa jalan yang marka jalannya itu kurang baik gitu ya. Sehingga ketika marka jalan itu hilang, fungsi dari lane following assist ini juga tidak berfungsi maksimal. Tapi ketika kita di jalan tol gitu ya, kita bisa menemukan marka jalan yang sangat jelas, sangat bagus. Lane following assist ini bisa berfungsi secara maksimal. Dan kita bukan berarti bisa lepas tangan secara terus-menerus gitu ya. Tetapi beberapa detik sekali, maksimal bisa semenit sekali, itu kita harus memegang kendali lagi. Kita memegang setir lagi untuk memberikan informasi kepada mobil ini kalau misalkan
pengemudinya itu masih sadar dan masih fokus terhadap pandangannya. Jadi bukan berarti mobil ini bisa nyetir sendiri, kita bisa tinggal tidur. Itu bukan seperti itu gitu ya, malah bahaya nantinya. Nah, ini kita bisa coba lagi. Ya, lihat. Dan ini sedang belok, setirnya belok sendiri. Ini sebuah hal yang sangat canggih, sebuah hal yang wow, dia belok sendiri. Wow, walaupun tuh ya, ini tadi beloknya dia masih nanggung-nanggung sehingga kita masih harus mengintervensi atau kendalikan lagi sendiri. Tetapi secara keseluruhan fitur yang ditambahkan di Kona facelift ini benar-benar sangat canggih, sangat pintar. Apalagi ketika kita di jalan tol, kita mengaktifkan cruise control gitu ya, ini akan jauh lebih nyaman lagi. Kita tidak akan pernah capek membawa mobil Kona listrik facelift ini. Tuh, dari tadi saya benar-benar lepas tangan, tidak ada nyetir. Dan fitur unggulan lainnya yaitu dia akan ngerem sendiri, intervensi rem sendiri ketika kita dirasa masih terlalu cepat, tetapi ada mobil di depan yang tiba-tiba berhenti mendadak ataupun kecepatannya itu di bawah dari kita. Nah, itu dia bisa mengintervensi remnya sendiri. Tuh ya, ini masih belok sendiri walaupun di sini sudah diperingatkan saya harus memegang setir lagi. Tuh ya, kita cukup megang kendali lagi sekitar 1 detik aja, pegang aja. Dia akan aktif lagi secara maksimal dari fitur lane following assist-nya. Ini sebuah hal yang canggih, sebuah hal yang luar biasa dan pastinya memberikan mobil ini kesan yang semakin mewah, kesan yang semakin futuristik dan benar-benar membahagiakan pemiliknya nanti. Nah, untuk fitur-fitur lainnya yang kalian bisa temukan di Hyundai Kona Facelift tahun 2021, itu kalian bisa langsung lihat di tabel berikut ini karena memang secara keseluruhan fitur-fitur lainnya itu masih sama persis dengan yang ada di Hyundai Kona generasi sebelumnya. Hanya tambahannya yang tadi udah gue sebutin dan yang tadi gue udah praktekin. Jadi selebihnya kalian bisa langsung lihat aja di tabel berikut ini. Oke guys, jadi setelah tadi kita ngebahas semuanya gitu ya tentang kelebihan-kelebihan mobil ini gitu ya. Nah, kita kan di sini pasti tidak akan pernah menemukan yang namanya sempurna gitu ya. Kata sempurna gitu ya untuk satu mobil itu pasti tidak akan ada. Jadi di poin ini kita akan ngebahas apa aja yang agak ngeganjel gitu buat gua atau gua kurang suka dari mobil ini. Mungkin tadi di poin-poin sebelumnya ada sedikit gua singgung. Jadi pertama itu adalah mengenai kursi atau jok baris depan ini, baris kedua, baik jok kiri ataupun jok kanan, walaupun dia sudah full elektrik gitu ya, atau electric seat, tetapi tidak ada memory seatnya, sehingga kita setiap bergantian orang, bergantian yang dudukin kursi depan ini, kita harus mengatur lagi, karena memang tidak ada memory seatnya, jadi agak disayangkan aja gitu ya. Nah, hal berikutnya yang agak gue kurang suka yaitu tentang fitur cruise control. Jadi, walaupun sudah disematkan fitur cruise control, tetapi belum adaptif gitu. Sehingga pada saat di tol kita udah nyetir sendiri, dia udah bisa intervensi brake-nya gitu ya. Tetapi ketika ada mobil di depan kita yang melambat atau tiba-tiba lebih kencang nambahin akselerasinya, ini tetap konstan gitu sesuai dengan apa yang kita setting, tidak mengikuti kecepatan di mobil depannya gitu, sehingga agak disayangkan cruise controlnya masih yang biasa, belum yang adaptif. Nah, hal berikutnya yang gue sayangkan gitu ya, yaitu yang ketiga, itu tentang jok baris keduanya gitu ya, karena memang yang kita tahu Kona itu adalah dari generasi sebelumnya mobil yang egois katanya ya, karena memang hanya diperuntukkan untuk baris pertamanya karena nyamannya di baris pertama, karena di baris keduanya itu sempit, terus terbatas, terus kurang rebah sehingga agak kurang nyaman atau cepet capek kalau berpergian jauh. Tapi ternyata di facelift ini juga masih sama persis gitu ya. Kita juga tidak bisa menemukan apa-apa, ventilasi AC dan sebagainya itu juga nggak ada di baris keduanya. Jadi agak disayangkan aja untuk penumpang di baris keduanya. Nah, hal terakhir yang gua nggak suka yaitu tentang klaksonnya. Ini juga klaksonnya nggak berubah dari yang pre-facelift sampai yang facelift ini yang 2021 ternyata masih menggunakan klakson yang sama. Padahal ya tenaganya itu udah
kenceng, udah sporty banget, gayanya juga udah semakin sangar, semakin modern gitu ya, semakin cantik dilihatnya. Tapi klaksonnya kalian dengar sendiri nih. Bener-bener kayak apa ya? Kok jadi kayak tidak pas atau tidak seimbang dengan tenaganya, tidak seimbang dengan model eksteriornya yang semakin cantik. Tapi ini benar-benar kayak unyu, jadinya nggak cocok gitu disandingkan atau diposisikan, dimasukin di mobil Hyundai Kona ini gitu. Agak disayangkan. Dan menurut gue pribadi ya, ketika gue ingin membeli mobil ini atau nanti gue punya mobil ini gitu ya, hal pertama yang gue modif dari mobil ini yaitu, atau gue ganti di mobil ini, pastinya klaksonnya. Karena emang gue nggak suka banget sih sama suara klaksonnya. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan gue mengenai Hyundai Kona Electric Vehicle yang facelift tahun 2021. Dan itu tadi kita udah bahas semuanya, dari apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, dan kelebihan-kelebihan lainnya segala macam, tentang fitur segala macam, sampai nyoba akselerasinya kita udah cobain semuanya. Dan menurut kalian pribadi gimana? Bisa langsung aja diisi di kolom komentar. Nah, informasi tambahan aja mengenai harga mobil ini yang facelift, Kona Electric facelift ini tahun 2021, kini harganya naik 20 jutaan dibandingkan generasi sebelumnya, dan harga bandrolnya di angka 697 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi menurut gue pribadi ya, dengan naiknya 20 juta rupiah, tapi kita bisa mendapatkan semua ini yang tadi udah kita bahas, hingga fiturnya yang semakin canggih, yang membuat mobil ini semakin pintar. Mobil ini semakin worth to buy, karena memang dengan harga segitu, mobil ini menjadi mobil yang dikatakan masih relatif mobil listrik termurah di Indonesia gitu ya. Walaupun memang ada yang lebih murah, yaitu Hyundai Ioniq. Jadi benar-benar ini worth it banget dan worth to buy banget. Dan gue saranin bagi para pecinta otomotif, apalagi yang udah punya mobil banyak tapi belum punya mobil listrik, ini salah satu calon yang pas buat kalian. So, menurut gue cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang suka tentang video ini, langsung klik tombol like-nya. Dan bagi kalian yang nggak suka, klik 2 kali tombol unlike-nya. Karena memang kalian harus menyukai video-video yang kita buat dan selalu support channel Auto Garage biar kita juga semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Gua Aditya Pradana Putra, pamit undur diri, see you guys in the next video. Bye-bye!